Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Zakia Arfan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Metro hari ini. 3 informasi utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, eksekusi 14 rumah warga di perumahan Taman Duren Sawit, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga yang merasa memiliki sertifikat hak milik menolak eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kericuhan dipicu saat sejumlah warga mencoba menghalau petugas yang akan menyita rumah mereka. Jelang bulan Ramadan, Satpol PP di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menangkap para pengamen dan gelandangan. Sejumlah barang milik pengamen disita seperti gitar, tas, dan uang koin hasil mengamen. Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah jalur kereta api rute Bogor-Sukabumi sempat terputus karena longsor, mulai hari ini PT KAI Daop 1 kembali mengoperasikan kereta Pangrango. Namun petugas masih mengerjakan 1 jalur rel yang tergerus longsor dan diprediksi akan selesai 3 hari ke depan. Masih terkait longsor di Bogor, 4 orang diduga masih tertimbun longsor di Kampung Baru Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Tim SAR gabungan fokus mencari para korban di 2 titik pencarian sekitar lokasi terjadinya longsor. Hingga sore ini pencarian 4 korban longsor Bogor masih terus dilakukan. Untuk memaksimalkan pencarian secara manual tanpa alat berat, tim evakuasi gabungan menggunakan alat pompa air untuk membantu mengurai timbunan tanah longsor. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru tanah longsor di Bogor, telah bergabung bersama kami jurnalis MGN Arbida Donosemito langsung dari lokasi longsor. Ke informasi lainnya, meskipun sudah 67 kali terjadi erupsi, namun volume 2 kubah lava Gunung Merapi masih tetap. Berdasarkan data yang ada di pos pengamatan Gunung Merapi, volume kubah lava di barat daya masih 1,6 juta meter kubik. Meski aktivitas kegempaan Gunung Merapi masih tinggi hingga sore ini, tercatat sudah 67 kali Gunung Merapi erupsi. Dan berdasarkan data yang ada di pos pengamatan Gunung Merapi, volume kubah lava di barat daya masih 1,6 juta meter kubik. Laporan terkini akan disampaikan koresponden MGN Yuki Pramudia langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Yuki, bagaimana perkembangan aktivitas Gunung Merapi hingga sore? Yang akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya terdakwa pemirsa 2 anggota TNI terlibat perampokan ATM bank swasta di Pekanbaru Riau. Dalam aksinya, salah satu tersangka menembak petugas pengisi ATM. Ke informasi lain pemirsa, terdakwa Teddy Minahasa membantah pernyataan Linda Pujiastuti yang menyebut mereka pernah ke pabrik sabu di Taiwan sebanyak 3 kali. Pihak Teddy Minahasa mempertanyakan kredibilitas pernyataan yang disampaikan oleh Linda dan menyatakan pernyataan itu tidak masuk dalam materi persidangan. Kasus ini. Usai mendengarkan keterangan saksi ahli psikolog forensik Reza Indragiri, sidang perkara jual beli narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Teddy Minahasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Aris Setia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Aris, apa saja keterangan yang disampaikan Teddy Minahasa dalam sidang hari ini? Aris, sudah bisa mendengar suara saya? Baik, pemirsa, tampaknya masih ada kendala teknis bersama dengan rekan Aris. Kita akan ke informasi terkait dengan Linda Pujiastuti atau dikenal dengan nama Anita, mengatakan pernah ke Taiwan untuk melihat pabrik sabu bersama Irjen Teddy Minahasa sebanyak 3 kali untuk melakukan kesepakatan meloloskan sabu ke Indonesia. Pemirsa, Metro hari ini masih akan kembali dengan informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, 2 perwira Polres Malang terdakwa tragedi Kanjuruhan divonis bebas. Sementara mantan dan Ki Brimopolda Jawa Timur divonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Vonis ringan diberikan majelis hakim kepada para terdakwa Kanjuruhan, bahkan 2 diantaranya divonis bebas. Apa yang meringankan para terdakwa sehingga vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa? Informasinya akan kami sampaikan. Kami sudah bergabung bersama rekan Anwar Fuadi langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya. Adi, bagaimana jalannya sidang? Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan informasi penyidikan.
Pemirsa, proses hukum terhadap RD, anak pedangdut Lilis Karlina yang ditangkap karena mengedarkan obat-obatan terlarang terus berlanjut. RD kini ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandung. Dari hasil pemeriksaan polisi, uang hasil penjualan narkoba digunakan RD untuk membeli sabu dan berfoya-foya. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia, serta sudah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menindak tegas bisnis ini. Presiden menyebut bisnis impor pakaian bekas, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kembali menangkap dan menjadikan Henry Surya sebagai tersangka dalam perkara yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini dilakukan kepolisian pasca tersangka Henry Surya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Perahu nelayan hancur dan terbelah setelah dihantam ombak atau gelombang tinggi di perairan Ciujung, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 nelayan dilaporkan hilang dan saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian. Pemirsa, kami akan kembali usai kita ikuti headline news. Selamat sore pemirsa, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, kembali diperiksa penyidik KPK untuk diklarifikasi terkait harta kekayaannya. Ada yang menarik dalam pemeriksaan kali ini, petugas resepsionis memberikan Wahono kalung tamu bertali merah, yang merupakan kalung untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun penyelidikan. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, menjalani pemeriksaan kedua oleh penyidik KPK terkait harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Berbeda dari pemanggilan sebelumnya, pada pemanggilan kedua ini, Wahono diberi kalung tamu dengan tali berwarna merah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Bernardine Mario dari Gedung KPK Jakarta. Mario, apakah headline news untuk saat ini? Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, tetap bersama kami. Program Metro hari ini kami lanjutkan kembali. Eksekusi 14 rumah warga di perumahan Taman Duren Sawit, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Warga yang merasa memiliki sertifikat hak milik menolak eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kericuhan dipicu saat sejumlah warga mencoba menghalau petugas yang akan menyita rumah mereka. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi secara resmi mengemban tugas sebagai pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainuddin Amali. Sebelumnya Zainuddin Amali mengundurkan diri dari jabatan Menpora karena ingin fokus mengurus persepak bolaan tanah air sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memblokir nomor induk kependudukan yang dimiliki 2 wisatawan mancanegara di Bali. Kedua wisatawan mancanegara yang memiliki kartu tanda penduduk tersebut merupakan warga negara Suriah dan warga negara Ukraina. Ke informasi lain, pemirsa, grup band Raja belum lama mendapat ancaman usai menggelar konser di Malaysia. Para personel Raja meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kepada Kementerian Luar Negeri. Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha memastikan keamanan terhadap personel band Raja sudah dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian Malaysia. Selain itu, proses hukum terhadap pelaku pengancaman sudah berjalan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah jalur kereta api rute Bogor-Sukabumi sempat terputus karena longsor, mulai hari ini PT KAI Daop 1 kembali mengoperasikan kereta Pangrango. Namun petugas masih mengerjakan 1 jalur rel yang tergerus longsor dan diprediksi akan selesai 3 hari ke depan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Tetap bersama kami. Pemirsa, Maybank Indonesia berkomitmen untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha dalam mendukung sektor UMKM. Pelatihan harus terus didorong agar memperoleh SDM yang dibutuhkan untuk ekonomi ke depannya. Ke informasi lain, pemirsa, banjir dengan ketinggian 50 cm merendam puluhan rumah di Villa Tomang Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Genangan air yang masih tinggi membuat sebagian warga beraktivitas menggunakan perahu karet.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Prime Time News akan hadir bersama rekan Afiani Malik dan Kevin Egan. Selamat sore, sampai jumpa.